Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia, mahasiswi Universitas Pancasila Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 7 untuk memenuhi UTS pada mata kuliah kurikulum dan buku teks pendidikan ekonomi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Hajah Suhartiningsih MPD. Di sini saya akan bahas materi pertama, yaitu mengenai dasar-dasar kurikulum. Dasar atau asas kurikulum adalah kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar atau asas kurikulum disebut juga sumber kurikulum atau determinan kurikulum. Selanjutnya itu materi kedua. Materi kedua membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947. Pada tahun 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 1998, terbentuklah kurikulum sekolah dasar, dan pada tahun 1873 terbentuk kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau juga disebut dengan PPSP. Pada tahun 1975 terbentuk kurikulum sekolah dasar, dan pada tahun 1984 terbentuklah kurikulum 1944. Pada tahun 1994 terbentuklah kurikulum 1994. Pada tahun 2004 terbentuk rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau juga disebut dengan KBK. Dan tahun 2006 terbentuklah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau juga disebut dengan KTSP. Selanjutnya yaitu pada tahun 2013 terbentuknya juga kurikulum 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi ketiga yaitu tentang definisi kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Materi keempat yaitu membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Kurikulum dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori umum, yaitu humanistik, yang kedua rekonstruksi sosial, yang ketiga teknologi, keempat akademik. Masing-masing kategori memiliki perbedaan dalam hal apa yang harus diajarkan, oleh siapa diajarkan, kapan dan bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya materi kelima yaitu membahas tentang komponen kurikulum. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, dan yang ketiga adalah komponen media atau sarana dan prasarana, yang keempat yaitu komponen strategi, dan yang kelima yaitu komponen proses belajar mengajar. Materi keenam yaitu membahas tentang pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum yang pertama yaitu ada peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Yang kedua yaitu peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Selanjutnya peran guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum bagi kelas. Guru sebagai perencanaan pengajaran, artinya guru harus membuat perencanaan mengajar dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.
Guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Dan guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak ini telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Selanjutnya yaitu peranan orang tua murid. Peran mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama, itu dalam menyusun kurikulum. Dalam menyusun kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya sebatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan punya latar belakang yang memadai. Yang kedua yaitu dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Selanjutnya yaitu peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau juga disebut dengan BP3. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.